Hai guys, apa kabar? Ini adalah cuplikan video 3 bocah yang hilang di Langkat, Kecamatan Salapian sebelum mereka benar-benar hilang tanpa jejak. Apakah kalian masih merasa bahwa ketiga bocah yang hilang itu ada kaitannya dengan makhluk halus? Bukankah beberapa hari belakangan ini banyak sekali yang beranggapan demikian? Dan sudah banyak sekali paranormal yang melakukan kegiatan paranormalnya di tempat yang dicurigai sebagai tempat ketiga bocah tersebut disembunyikan makhluk halus. Apakah sudah mendapatkan hasil yang memuaskan? Atau mendapatkan petunjuk yang lebih nyata? Sebelum itu, kita intro dulu. Sudah lebih dari 2 pekan, ketiga bocah tersebut hilang dan tidak diketahui di mana keberadaannya. Jika kita lihat dari awal hilangnya ketiga bocah tersebut sampai sekarang, titik pencarian yang dilakukan oleh warga, polisi, dan relawan hanya bersekitaran di daerah terakhir ketiga bocah itu terlihat sebelum dinyatakan hilang. Ini dikarenakan ketidakcukupannya bukti dan saksi yang ada. Seperti yang kita ketahui, awalnya kecurigaan warga atas hilangnya ketiga bocah ini mengarah pada operator alat berat yang sedang ditonton ketiga bocah tersebut sebelum menghilang. Namun, setelah dilakukan penggalian ulang di areal parit yang dicurigai, tidak ditemukan bukti bahwa operator alat berat tersebut pelakunya. Dan setelah itu, warga beranggapan bahwa ketiga bocah itu hilang dikarenakan aktivitas makhluk halus yang ada di sekitaran tempat itu. Sebut saja di sekitaran danau yang ada di desa itu. Untuk sekilas info ulangan, kejadian ini terjadi pada tanggal 18 Oktober di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Kecamatan Salapian, Dusun 5, Desa Namanjahe. Saya juga menyertakan link video awal mulanya kejadian ini. Kalian bisa menceknya di deskripsi. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi, alangkah baiknya jika kalian meluangkan waktu untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Like video ini jika kalian suka dan share. Ini membantu saya agar lebih semangat lagi dalam menyediakan video-video penuh informasi untuk kalian semua. Dan juga agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Setelah warga beranggapan tentang adanya kaitan makhluk halus atas hilangnya ketiga bocah tersebut, banyak sekali paranormal dan relawan yang berusaha membantu keluarga korban untuk melakukan pencarian ketiga bocah tersebut dan dibantu dengan melakukan ritual-ritual gaib yang dilakukan oleh paranormal. Namun, sejauh saya mengikuti semua berita yang ada, kegiatan-kegiatan paranormal yang dilakukan belum juga menimbulkan hasil yang memuaskan sampai saat ini. Kalau ditanya pendapat saya, tentunya saya punya opini sendiri akan kejadian ini. Awalnya, saya takut untuk menyatakan opini saya, dikarenakan antusiasme para warga yang menyatakan bahwa kemungkinan ketiga bocah itu hilang dikarenakan makhluk gaib. Saya berpikir, daripada saya dibully netizen, ya lebih baik saya diam dulu. Menurut pendapat saya, ketiga bocah tersebut bukan hilang dikarenakan hal gaib, dikarenakan sudah lebih 2 pekan, namun kegiatan paranormal yang dilakukan belum juga membuahkan hasil. Saya tidak menolak akan kemampuan paranormal, karena awalnya pun saya percaya kalau ketiga bocah itu disembunyikan makhluk halus. Namun ini sudah terlalu lama jika kita kaitkan dengan hal mistik. Saya mengakui kemampuan orang pintar yang ada. Mereka pasti bisa menemukan ketiga bocah itu jika memang ada kaitannya dengan makhluk halus. Saya percaya karena saya juga pernah berhubungan dengan yang namanya makhluk halus atau hal gaib, ya walaupun dibantu dengan bantuan paranormal. Hai guys, kita logika aja ya. Misalkan 3 bocah itu tenggelam ke dasar danau atau disembunyikan makhluk halus. Oke, yang pertama, makhluk halus. Makhluk halus itu, percaya atau tidak percaya, memang ada di sekitar kita. Dan pastinya makhluk halus diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dengan spek makhluk halus lebih rendah derajatnya daripada manusia di hadapan pencipta.
Dan makhluk halus tidak bisa berbohong di hadapan manusia yang mempunyai ilmu gaib. Apalagi manusia yang mempunyai ilmu agama yang tinggi. Catatan, ilmu agama yang tinggi maksudnya yang bisa berkontraksi dengan makhluk halus dengan izin yang esa. Jadi, tidak mungkin dibutuhkan waktu yang lama bagi paranormal atau orang pintar untuk menemukan bocah yang hilang tersebut jika memang benar ada kaitannya dengan alam gaib. Oke, yang kedua, tenggelam ke dasar danau. Jika benar ketiga bocah itu tenggelam di dasar danau, pastinya sekarang sudah ditemukan. Ya, walaupun mungkin sudah tidak bernyawa lagi. Maaf sebelumnya. Kenapa? Karena jika manusia tenggelam dan meninggal di dalam air, maka dalam waktu 3 atau 6 hari, pasti mayatnya akan mengapung ke permukaan air danau dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Namun, sudah lebih dari 2 pekan kejadian ini terjadi, tapi tidak ditemukan adanya gejala seperti itu di sekitaran danau tersebut. Ya, walaupun ada beberapa kasus mayat tidak mengapung disebabkan situasi tertentu, seperti mayat yang tenggelam di Danau Toba. Jadi, kesimpulan yang paling logis adalah ketiga bocah itu memang benar-benar diculik. Dan kesimpulan saya ini diperkuat dengan adanya pendapat dari seorang guru besar, sebut saja Empu Sembiring, yang mengatakan bahwa 99% ketiga bocah itu memang benar telah diculik oleh orang tidak bertanggung jawab. Jika kalian ingin tahu siapa Empu Sembiring, kalian bisa searching di Google atau kalian searching di YouTube. Kalian akan tahu siapa Empu Sembiring itu. Karena munculnya pendapat dari seorang Empu Sembiring, makanya saya berani menyampaikan opini saya tentang kejadian ini. Sebenarnya sudah dari 3 hari pertama saya merasakan kalau kejadian ini merupakan kasus penculikan. Tapi sedikit mengecewakan, sampai-sampai polisi kehilangan jejak ketiga bocah tersebut. Dan pencarian yang terkesan hanya dilakukan di tempat itu-itu saja. Namun, ya semoga dengan banyaknya kabar di media yang beredar, ketiga bocah itu dapat lekas ditemukan ya guys. Penutupannya, ya marilah kita berdoa agar ketiga anak itu cepat ketemu. Ini adalah foto-foto ketiganya. Jika kalian melihat, segera berikan informasi ya guys. Tapi jangan berikan atau sebarkan berita-berita hoax. Banyak sekali berita hoax yang beredar. Tolong berikan berita yang benar. Jangan membuat masyarakat resah. Oke, semoga video ini memberikan kita pembelajaran yang berarti ya guys. Sekali lagi, untuk kita semua harus terus berhati-hati ya guys.